Hai dengan serial Diam, Gelap dan Kosong. Kali ini saya mau bicara soal kata diam. Apa itu diam? Diam adalah diam. Diam itu seperti batu, nggak bergerak dan diam. Diam itu adalah kesadaran bahwa melampaui hening itu kita masuk pada suatu kesadaran diam. Jadi diam itu ya diam. Artinya apa? Pikiran kita diam, emosi kita diam, bahkan intuisi, visualisasi diam. Nah, lalu kan pertanyaannya gini, lalu kalau kita diam nggak bergerak, kita makan dari mana? Kita hidup dari mana? Kita bisa mencapai cita-cita kita dari mana? Atau yang paling indah adalah bagaimana bisa membantu orang lain. Nah, di sini dia nih ada hal yang harus kita bahas ya. Pertama gini, di kitab suci lama, di kitab-kitab kebaikan lama itu ada sebuah kebenaran yang benar-benar kalau kita cari itu ada di depan kita. Jadi penguasa elit teknologi Custodian itu mereka nggak menyembunyikan rahasia-rahasia itu di mana-mana, di depan kita. Nah, kita bisa mencarinya di kitab-kitab kuno, misalnya kitab Mazmur ya. Nah, di dalam kitab Mazmur itu dikatakan bahwa diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu Bapak kayak kurang terlalu kayak terlalu nyaman gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh keren banget. Di situ tuh rahasianya. Dalam bahasa Inggrisnya tuh dikatakan bahwa be still and know that I am God. Ya, nah. Kenapa di kitab kuno itu dikatakan be still? Kenapa nggak be silence atau be wise atau be smart atau be beautiful ya? Kenapa nggak dibilangin, ayo kamu pinter, kamu intelligent, kamu smart, kamu baik, kamu berbudi dan lain-lain? Kenapa dikatakan diam? Ya, kenapa dikatakan be still? Kenapa nggak dikatakan jadilah juara atau sesuatu yang sangat-sangat dimensi 3 gitu ya. Tapi kenapa kok dikasih taunya bahwa be still, diamlah. Di situ kuncinya teman-teman. Nah, Bapak mau bahas itu sekarang ya. Jadi kita tuh dibesarkan dengan suatu hiruk pikuk keributan. Ya, Bapak pernah bikin buku. Judulnya tuh menemukan Tuhan di dalam hiruk pikuk agama, dan bukunya ditolak oleh penerbit karena dianggap 30 tahun lalu itu belum cocok dengan kesadaran saat itu, dan mereka menerbitkan buku itu tapi diganti judulnya, dan ya itulah nggak terlalu bagaimana gitu ya, but it's okay. Nah, jadi kita tuh hidup dalam keadaan yang memang dibuat sibuk banget sejak kita masih kecil sampai kita mati ya. Kita masuk dalam konteks ritual-ritual yang membuat kita tuh sebenarnya hingar-bingar, hiruk-pikuk, ribut banget di dalam pikiran kita. Terutama dalam konteks pendidikan ya, dan dalam konteks ritual agama. Kita tuh kayak, saya ingat banget tuh, pokoknya nanti ada perayaan 40 hari terus menerus, puncaknya di suatu masa, lalu dari itu kita lihat bulan berikutnya tuh bulan apa lagi, bulan berikutnya bulan apa lagi, pokoknya setiap bulan ada aja. Jadi antara Paskah dan Natal itu ada banyak banget, ada bulan ini, bulan itu gitu ya. Itu membuat kita selalu sibuk. Lalu kita tidak membaca benar-benar apa yang dikatakan di dalam kitab-kitab kuno. Ya, salah satunya adalah tentang diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini kita mau bahas dalam saat ini ya. Nanti itu akan menjawab pertanyaan, kalau kita diam gimana kita bisa makan? Kalau kita diam gimana kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan? Di sini dia paradoksnya. Oke teman-teman, jadi di dalam kitab kuno itu
kebijaksanaan dan kebenaran tertinggi itu menyebutkan tentang diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Nah itu kita membahas pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tuh be still and know that I am God. Dia nggak bilang be still and know that He is God, atau be still and know that she is God. Gitu ya, ketika orang-orang mulai mempertanyakan tentang ketuhanan yang feminim, lalu mulai bilang bahwa Tuhan itu adalah ibu gitu ya, atau di dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan tuh nggak cuma satu tapi banyak Tuhan, gods. Nah, nggak dikatakan be still and know that they are God gitu ya, tapi dikatakan bahwa be still and know that I am God. Nah, si I am itu lalu distorsi sedemikian rupa sehingga I am-nya itu lalu menjadi tokoh-tokoh tertentu, padahal udah jelas-jelas dikatakan I am-nya itu I am yang artinya aku. Jadi ketika kita sadar bahwa ternyata rahasia terbesar itu ada di hadapan kita, itu lalu kita kayak ya paling mentertawakan diri sendiri ya, karena selama ini kita selalu memakai penafsiran dari hierarki, dari tradisi, dari orang-orang yang kita anggap lebih hebat dari kita dalam hal kitab suci, lalu kita anggap itu benar, bahwa be still that know that I am God. I am-nya itu lalu tiba-tiba tokoh tertentu, misalnya Yesus. Nah, Yesus itu kan He is. Dia kan laki-laki, harusnya dia ganti pakai kata He. Tapi enggak gitu. Jadi di sini kuncinya bahwa kita masuk pada kesadaran diam, lalu kita tahu kita adalah Tuhan. Masing-masing dari kita adalah Tuhan ya. Nah, ketika kita tahu bahwa masing-masing dari kita adalah Tuhan, nah, bukan berarti bahwa kita lalu playing God. Bukan berarti bahwa kita lalu membuat orang tunduk pada kita. Enggak. Kita Tuhan untuk kita sendiri ya. Kita adalah Tuhan untuk kerajaan yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi misalnya nggak ada lagi playing God, nggak ada lagi tuh yang pengalaman saya sama ayah saya tuh, bahwa saya adalah wakil Tuhan di dunia, jadi mendengarkan saya adalah mendengarkan Tuhan gitu. Saya dibesarkan dengan konsep itu, sampai akhirnya saya sadar bahwa wah, nggak juga sih kayaknya gitu. Ya, jadi kita tahu bahwa kita adalah Tuhan. Nah, pada saat kita diam itu, lalu paradoks yang terjadi adalah kita memberikan dalam tanda petik kesempatan bagi sisi ketuhanan kita itu untuk melakukan apa saja untuk mewujudkan apa yang kita ingin manifestasikan. Ya, para penguasa elit tahu banget ini. Mereka tahu banget rahasia ini. Mereka tahu bahwa masing-masing dari mereka adalah Tuhan untuk mereka sendiri. Sehingga lalu mereka dengan konteks komando, itu mereka menciptakan kerajaan mereka di realita kita. Ya, mereka yang menguasai realita kita, yang cuma 3% dari 100% penduduk di konstruksi kita itu tahu rahasia-rahasia ini ya. Makanya mereka mempunyai kantor-kantor yang luas, yang mereka bisa mempunyai sebuah tempat refleksi, tempat meditasi, tempat merenung, lalu mereka bisa melihat dalam diam. Mereka mencipta. Nah, sekarang kita tahu rahasia mereka. Jadi, sekarang udah kita sadar bahwa justru pada saat kita diam, itu banyak sekali keuntungan. Yang pertama, kita tahu kita Tuhan, sehingga kita bisa mewujudkan dengan mengkomandokan apa yang ada di sekitar kita untuk memanifestasikan sesuai dengan keinginan kita. Ya, Bawa punya contoh nih, kayak kemarin dulu tuh kayak pengen bikin rempeyek gitu ya. Terus Bapak lihat di Google cara buat rempeyek. Ternyata semua bahan ada di rumah kecuali tapioka gitu. Aduh, nggak ada tapioka, nggak bisa gitu ya. Jadi ya udah. Nah, besoknya tadi pagi tuh saya ke minimarket tempat saya belanja. Saya tanya sama si masnya gitu. Panggilnya AA kan. Tapioka mana? Terus dia bilang di situ gitu. Pas saya lihat tapiokanya,
wah ukurannya gede banget nih, wah males, padahal kan paling butuh cuma 2 sendok ya. Kalau harus beli kayak setengah kilo kan kayak mubazir itu. Ya udah gitu. Tapi si keinginan punya rempeyek itu tetap ada. Lalu saya diam. Diam tuh artinya apa? Tetap bergerak ya, tetap melakukan apa yang harus saya lakukan. Tapi si pikiran tentang rempeyek itu dia udah diam gitu. Dia udah diam. Nggak ada keinginan untuk ya udah nanti mengalir, nanti gimana, nggak ada, pokoknya diam titik, lalu hidup dari kekinian satu ke kekinian lain. Pas pulang lewat sebuah toko lain, toko langganan juga, ternyata ada tukang jualan rempeyek yang belum pernah saya lihat. Jadi ada seorang perempuan muda yang jualan rempeyek, langsung berhenti, saya bilang berapa teh gitu ya. Terus dia bilang 5.000, udah saya beli satu dan saya makan rempeyek. Nah itu tuh, jadi nggak usah pakai visualisasi, nggak usah pakai model-modelnya si Neville Goddard atau orang-orang terkenal dalam dunia spiritualitas era baru ya, tapi kayak oke, kita mau apa yang kita inginkan, lalu sisi ketuhanan kita yang mewujudkan itu adalah hasil dari diam ya, sesederhana itu sih sebenarnya. Nah, keuntungan lain apa sih? Keuntungan lain itu yang ingin saya benar-benar educational purposes itu, bahwa karena kita berhadapan dengan suatu teknologi yang sangat-sangat powerful ya, yang udah ribuan tahun bekerja untuk mengontrol realita kita, konstruksi kita, simulasi kita sesuai dengan mereka, dan mereka menciptakan image Tuhan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu salah satu teknologinya adalah mereka benar-benar mendeteksi kita melalui parasit sintetis, melalui teknologi. Mereka jago banget, Bapak udah bahas di beberapa video sebelumnya. Nah, ketika kita diam, itu kita dalam keadaan suwung, kosong, itu mereka nggak bisa mendeteksi kita. Gitu. Nah, tantangannya memang berat banget untuk kita yang hidup di kota besar terutama ya. Kalau misalnya kita hidup di gua-gua atau di padang pasir gitu ya, atau padang rumput gitu ya, mungkin lebih mudah ya. Tapi karena kita tuh ada di di kehidupan modern, dan kalaupun terpencil di desa pun tetap ada internet, ada teknologi media sosial, dan itu tuh benar-benar sebenarnya mendeteksi kita, mendeteksi frekuensi kita dan memastikan kita selalu ada dalam algoritma yang mereka inginkan. Nah ini dia nih, jadi bagaimana caranya untuk tidak terdeteksi? Dengan diam. Jadi hanya dengan diam itu mereka nggak bisa mendeteksi kita. Dan saya udah berlatih beberapa waktu terakhir ini tuh tentang bagaimana teknologi itu masuk lewat lucid dream. Nah, nanti suatu saat saya akan cerita mengenai proses diam. Lalu bagaimana si lucid dream itu akhirnya dia tidak bisa lagi mempunyai power atas kita ya. Tapi ini masih dalam proses, jadi pelan-pelan. Oke teman-teman, jadi saya bersyukur banget jadi dalam perjalanan ini, di usia ini benar-benar diam sih. Nggak banyak aktivitas sehari-hari. Saya kadang-kadang menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Dan itu juga salah satu cara untuk tidak terdeteksi. Jadi rutinitas itu membuat teknologi Kastudi itu bisa menangkap frekuensi kita. Dan mereka memastikan frekuensi itu dia bersifat massal, sehingga di algoritmenya tidak terdeteksi keanehan-keanehan. Tapi begitu kita berubah, mereka tahu banget. Nah, mereka masuk bukan lagi melalui misalnya kubus-kubus ya, karena kan kalau di tingkat kesadaran bahwa I am God itu kubus-kubus kayak religi, spiritualitas era baru, spiritualitas era lama, spiritualitas klasik, teologi, filsafat, kosmologi itu udah nggak ngefek lagi sih ya. Jadi lalu masuk pada konteks diam. Nah itu tuh mereka tetap berjuang banget. Lalu hari ini, pagi ini saya merasa bahwa ternyata
ketika kita tidak memberikan kekuatan kita pada lucid dream, yang adalah cara mereka untuk masuk dalam bawah sadar, itu ternyata kita tahu jalan pulang. Kita tahu aja, nggak usah dijelaskan gitu. Diam juga artinya kita nggak menjelaskan apapun pada siapapun. Oh tahu, kayak gitu. Nah, jadi banyak keuntungannya untuk diam ya. Keuntungan yang sehari-hari misalnya kalau kita berhadapan dengan toxic people atau NPC atau NPD itu, kalau kita diam itu sebenarnya kita nggak masuk dalam frekuensi mereka. Kita lebih lebih grounding, seperti gunung yang punya fondasi kuat banget. Ya, keuntungannya juga pada saat kita diam itu kita tahu bahwa kebutuhan kita untuk menjelaskan, kebutuhan kita untuk dimengerti, divalidasi, itu udah nggak ada lagi. Karena masa sih kita sebagai Tuhan ingin validasi orang lain gitu ya. Jadi kayak benar-benar menghemat energi juga sih, supaya tidak terlalu wasting energi untuk hal-hal yang nggak penting seperti itu. Oke, jadi diam itu bukan berarti nggak bergerak ya, karena kan energi selalu bergerak. Tapi diam itu suatu kesadaran bahwa kita hidup di present moment dan kita tidak membuat pikiran kita ribut bolak-balik dari masa lalu dan masa depan. Itu stay at the present moment. Lalu kita tahu bahwa hiruk pikuk yang ada di sekitar kita itu dia nggak punya kekuatan atas kita lagi, karena kita diam dan kita Tuhan. Diam itu sebenarnya nama lain dari akses terhadap keilahian, kesadaran, ketuhanan kita yang adalah independent, individual, intelligent, infinite, internal. Ya, nah, oke teman-teman. Jadi diam itu dia nggak bergerak ya. Diam itu membuat kita tidak terdeteksi. Jadi dalam diam itu kadang-kadang kita harus mengubah rutinitas sehingga nggak terdeteksi juga. Ya, teman-teman, itu adalah pengalaman saya. Nah, teman-teman harus mencari sendiri formula teman-teman sendiri. Ya, nggak usah ambil yang saya katakan yaitu be still and know that I am God. Itu kan perjalanan saya. Nah, teman-teman cari data-data di dalam perjalanan teman-teman sendiri tentang teman-teman sendiri. Oke, sampai sini, Rahayu.